Baik, kembali lagi bersama saya Patricia Irene Pile, mahasiswa STK IP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan musik. Di sini saya akan mempresentasikan materi media pembelajaran seni. Yang pertama, bab 1 konsep media pembelajaran seni, bab 2 landasan dan prinsip media pembelajaran, dan bab 3 manfaat dari media. Bab 1 konsep media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Istilah media yang merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maka dikatakan pula sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan dan informasi. Kata segala memberi makna bahwa yang disebut media tidak terbatas. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan atau disediakan oleh guru di mana penggunaannya diintegrasikan ke dalam tujuan dan isi pembelajaran sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran serta mencapai kompetensi pembelajarannya. Setelah mencermati beberapa pengertian di atas bahwa media pembelajaran itu terdiri atas dua unsur, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras dan unsur pesan. Di bawahnya, unsur pesan adalah informasi atau bahan ajar dalam tema atau topik tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari anak. Sedangkan unsur perangkat keras adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan. B. Posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa mendorong secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. C. Fungsi media pembelajaran. Media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Bab 2. Landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. A. Landasan penggunaan media pembelajaran. Dalam konteks ini, kita akan menggunakan 4 sudut tinjauan, yaitu tinjauan psikologis, teknologis, empirik, dan filosofis. Yang pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan aspek kepribadian seseorang yang menentukan gaya belajar, gaya kognitif, bakat, minat, tingkat kecerdasan, kematangan intelektual, dan lainnya yang biasa diacukan pada kepribadian siswa. Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. 2. Landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknologi pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai karakteristiknya. 3. Landasan empirik. Siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. B. Prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. 1. Tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. 2. Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. 3. Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. 4. Penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. 5. Pemilihan media hendaknya objektif, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi. 6.
Penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan siswa. 7. Kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. C. Perangkat media pembelajaran. Yang termasuk perangkat media adalah 1. Material atau bahan media. Material atau bahan media adalah sesuatu yang dapat dipakai untuk menyimpan pesan yang akan disampaikan kepada audiens dengan menggunakan peralatan tertentu atau wujud bendanya sendiri, seperti transparansi untuk perangkat, overhead, film, slide, gambar, grafik, dan lain sebagainya. 2. Equipment atau peralatan. Equipment atau peralatan adalah sesuatu yang dipakai untuk memindahkan atau menyampaikan sesuatu yang disimpan oleh material kepada audiens, misalnya proyektor film slide, papan tempen, dan sebagainya. 3. Software. Software adalah isi pesan yang disimpan dalam material. 4. Hardware adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang telah dituangkan ke dalam material untuk dikirim kepada audiens. Bab 3. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. 1. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. 2. Mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. 3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera dan ruang dan waktu. 4. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. 5. Media menghasilkan keragaman pengamatan. 6. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 7. Media membangkitkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar. 8. Media membangkitkan keinginan dan minat guru. 9. Media memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari konkret sampai hal yang bersifat abstrak. 10. Memberikan pengalaman yang integral. Manfaat dapat disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran adalah untuk membantu siswa maupun guru dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga guru dapat dengan mudah menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. Begitu pula dengan siswa, mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Sekian materi dari saya. Terima kasih.